Om Swastiastu. Saudara, para pemirsa dan masyarakat pada umumnya, saya sudah dari lama sekali berpikir tentang keadaan alam kita, khususnya di Bali, yaitu tentang bumi yang kita cintai ini, yaitu akhir-akhir ini memang sangat menyedihkan dan sangat memprihatinkan, terutama di bidang, ya katakanlah, kebersihannya. Kebersihan bukan saja dari sampah-sampah organik, tunda. Yang paling menakuti saya, yang paling memprihatinkan hati saya adalah dari sampah-sampah plastik itu. Nah, kenapa saya prihatin? Saya sering bertemu dengan saudara kita, baik dari luar negeri, bapak mereka orang Amerika, orang Kanada, orang Australia, apa saja yang simpatik dengan kita, yang sangat menyayangi bumi kita, khususnya di Bali. Mereka itu sampai, ya kalau boleh mengatakan, sampai mengeluarkan air mata melihat bahwa alam yang kita miliki satu-satunya di planet, di dunia ini, yaitu sudah banyak dikotori dengan plastik. Nah, hal ini saya juga tidak begitu menyalahkan si A, si B. Tetapi yang jelas, saudara tahu bahwa plastik itu adalah satu benda yang diciptakan dari unsur kimia yang sangat berbahaya, baik bagi tanah sendiri, akan bisa menjadi tanah yang kering, maupun dampaknya terhadap makhluk hidup, utamanya pada kita. Itu. Nah, lalu pertanyaan saya, siapakah yang membuang plastik? Itu pertanyaan saya. Apakah plastik itu datang sendiri dari langit, atau plastik itu dibuang oleh anjing yang sedang berjalan, atau plastik dibuang oleh siapa? Jelas dengan sendirinya plastik dibuang oleh manusia sendiri. Oleh karena itu, saya himbau pada saudara saya, dimanapun Anda berada, tolong jangan dianggap main-main kata-kata yang mengatakan awas plastik, plastik berbahaya, jangan main-main, jangan dianggap main-main. Itu pasti. Karena apa? Menurut para ahli, plastik yang dibuang itu 400 tahun belum terurai di bumi. 400 tahun, coba bayangkan berapa generasi. Kalau dari sekarang generasi kita membuang plastik di bumi, berarti 400 tahun ke depan generasi kita udah sengsara oleh kita, itu pertama, oleh kita yang sekarang. Nah, oleh karena itu, makanya apa kita tega anak cucu kita, cicit kita nanti sengsara, sakit-sakitan bermacam-macam karena dampak daripada ulah kita membuang plastik seenaknya? Apa kita tega seperti itu? Sehingga begitu kita makan makanan yang dibungkus dengan plastik, maka pikirnya harus generasi selanjutnya, jangan saya beracunin dari sekarang. Tolong pikir, saya makan sekarang, plastiknya saya buang kemana? Kalau saya buang sembarangan, berarti kita meracuni generasi kita yang akan datang. Itu yang pertama pikirnya. Nah, oleh karena itu, apakah Anda tega generasi kita yang akan datang ini terracuni oleh plastik kalau itu perbuatan kita sendiri? Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga pernah bicara dengan saudara kita dari luar negeri yang memang ahli di bidang itu, dan juga mereka sangat memperhatikan apa yang mereka kita lakukan di sini. Oleh karena itu, plastik itu bila dibakar, coba kalau Anda berani buktikan, Anda membakar plastik setiap hari, disitulah di samping plastik itu, dan yang asap plastik itu diam, tunggu 6 bulan, kanker akan terjadi pada diri Anda. Kalau nggak percaya, silahkan buktikan sendiri. Nah, oleh karena itu, bumi sekarang lagi, bumi diplastikkan. Khusus untuk bagi orang Hindu di Bali, ya, mereka dari ajaran agamanya itu sangat menyayangi bumi dengan istilah pertiwi. Setiap pada upacara kita sembahyang ke matahari, dewa matahari sebagai bapak kita yang ada di langit. Kemudian kita sembahyang pada ibu pertiwi
Ya sebagai ibu, aduh kenapa kita sembahyang, kita menyakiti, kita mengotori, kita menjelekkan beliau. Ini coba, pernahkah Anda dengar? Walaupun kau dapat membakar mayat ibumu di atas telapak tanganmu, belum terbayar jasanya. Nah itu kalau bumi itu gimana berjasa terhadap kita? Oleh karena itulah saudara, saya inginkan Anda harus mengerti tentang bahaya plastik pertama. Kemudian marilah kita pelan-pelan mengganti kebiasaan kita. Mengganti kebiasaan kita untuk tidak menggunakan plastik. Itu yang mengganti kebiasaan kita untuk tidak menggunakan plastik. Nah, misalnya apa? Dagang-dagang, gunakanlah daun untuk membungkus atau kertas. Ibu-ibu jangan bangga bawa tas plastik ke pasar. Jadi kita bawa atas yang dari dari bahan tidak plastik kita gunakan gitu. Nah, bagaimana saudara? Kita ingin bahwa pelan kita akan kembali seperti nenek moyang kita, tidak mengenal, tidak menggunakan. Saya salah kalau saya mengatakan pabrik plastiknya ditutup, saya salah. Saya tidak berhak. Tetapi pabrik itu akan tertutup sendiri apabila kita tidak menggunakan plastik. Otomatis dia akan tertutup apabila tidak kita menggunakan plastik. Coba bayangkan. Si penjual plastik dapat untung, uang, tertawa, tapi si pengguna plastik dapat praktis, tapi dalam tertawaan mereka, dalam praktis mereka itu, mereka tidak terasa bahwa generasinya terracun yang akan datang. Itu yang menurut saya, itu sangat sedih sekali. Marilah saudara bersama-sama, saya walaupun saya ngomong tentang plastik ini, saya tidak ada punya sponsor, hanya Tuhan yang sponsor saya, bahwa saya yakin bahwa Tuhan mendengar apa yang saya katakan, bahwa saya menyayangi Ibu Pertiwi, bahwa saya menghormati Ibu Pertiwi, karena semua apa yang saya makan, apa yang saya lakukan ini adalah hasil daripada beliau sendiri. Oleh karena itu, saya meyakini Anda sendiri, apabila Anda sayang terhadap ibumu, sama kalian sayang terhadap bumi ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sampaikan bahwa saudara-saudara saya yang datang ke pura ingin sembahyang, membawa tempat sajian dan bagian dari plastik, saya tidak melarang. Nah, coba pikirkan, di Natar Pura itu ada plastik, aduh bukan seperti pura, jadi seperti TPA jadinya. Coba Anda berpikir, di satu pihak Anda berpikir bahwa saya menyucikan menyembah beliau, di lain pihak kita membuang sampah seenaknya di halaman yang suci, termasuk sampah plastik. Saya sering melihat, bukan mendengar, melihat langsung. Apa sih sulitnya kita ngambil plastik itu? Walaupun bukan Anda yang membuang, Anda yang ngambil. Pernah Anda membaca Karma Pala? Sekecil apapun karmamu wahai manusia, aku akan memberikan pahalanya, baik maupun buruk. Kalau kita mengukur plastik itu karma, itu jelas karma baik, kita akan dapat pahala. Walaupun pahala itu tidak material seperti sekarang ada gelebok jatuh emas 1 karung di depan kita dari langit, enggak. Apa yang kita lakukan mendapatkan proses yang lebih mudah. Kalau kita sudah menyayangi bumi ini, menyayangi Tuhan ini. Nah, saya kembali kepada keyakinan agama kita bahwa kalau misalnya kita mengotori bumi, sama dengan mengotori Tuhan. Kalau kita mengotori Tuhan, sama dengan mengotori sendiri. Lalu saya bertanya, siapa sih Tuhan itu? Sebenarnya, siapakah yang bisa menyebutkan nama Tuhan? Kan hanya manusia kan? Ya, kan hanya manusia. Manusialah yang salah satu daripada bagian kecil daripada Tuhan itu ada pada diri manusia yang disebut Atman Brahman Aikyam. Aham Brahman Asmi. Jadi aku adalah Tuhan. Dalam diriku ada unsur Tuhan. Kenapa kita seenaknya membuang plastik dan tidak menyadari bahwa diri kita sendiri juga adalah Tuhan sendiri ada pada diri kita. Nah, oleh karena itulah saudara, secara bersama-sama marilah kita sadari
bahwa bukan plastik saja, apa saja yang membuat bumi ini sengsara dan menyengsarakan isinya termasuk diri Anda sendiri, jangan dilakukan itu. Jangan dilakukan itu. Saya juga nyelip sedikit. Di sawah sekarang jarang sekali ada lindung, jarang sekali ada jubel, jarang sekali ada cucun. Karena apa? Karena Anda yang buang plastik di saluran air. Dia teracuni. Itu nomor pertama. Yang kedua, banyak yang menggunakan pestisida. Yang mana itu semuanya kan bisa menghancurkan makhluk-makhluk kecil yang membuat kesuburan tanah. Sadarkah kita itu? Mana ada orang menjual sekarang misi blauk di Bali? Nggak ada kan? Mana orang ada capung, sekarang capungnya udah nggak ada sekarang. Kenapa? Karena ulah siapa? Bukan ulahnya anjing atau harimau, ulahnya manusia sendiri. Siapa manusia? Anda dan saya. Harus sadar dong itu. Nah, oleh karena itulah, pada pokoknya, mudah-mudahan Tuhan mendengar apa yang kita katakan. Apa yang saya katakan, apapun Anda yang dengar, bahwa kita mulai sekarang, kalau boleh, jangan lagi menggunakan plastik. Ya, kalau boleh, mari kita berkarma setiap mata menyentuh plastik ada di jalan. Dengan sukarela kita mengangkat dan kita tempatnya. Lalu kemana saya bawa tuh plastiknya yang banyak itu? Banyak dong, kita cari informasi. Misalnya kita cari pada teman kita yang punya pabrik kompos tentang membuat pupuk kompos itu. Dan di sana dia juga akan bisa mengolah. Yang saya tahu juga di Eko Bali juga ada. Di Manja, pokoknya kumpul aja. Dan saya berterima kasih sekali, baru kemarin saya datang dari dalam Puri Besaki. Di sana saya lihat ada khusus tong besar, khusus isinya plastik. Gitu. Yaitu apakah gelas plastik, botol plastik, apa itu semua kumpul. Aduh, saya terharu sekali. Kalau semua orang seperti itu, Bali ini akan seperti program pemerintah Bali, yaitu clean green, tidak dalam mulut-mulut saja, clean green dalam kenyataannya. Mari kita lakukan hal itu. Karena itulah yang saya inginkan, bahwa mengotori alam sama dengan motor sendiri, dan sama juga kita secara implisit melecehkan keberadaan Tuhan. Gitu. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi.